Energi listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan energi listrik juga semakin meningkat. Kebutuhan energi listrik tersebut mayoritas disuplai oleh pembangkit-pembangkit energi listrik menggunakan energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak lingkungan, penggunaan energi baru terbarukan mulai gencar digunakan. Salah satu energi baru terbarukan yang dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara tropis yang dilalui garis khatulistiwa, sehingga memiliki potensi sumber energi radiasi matahari yang besar hingga mencapai 4,8 kWh per meter persegi. PLTS tersebut dapat menghasilkan energi listrik dengan mengonversi energi matahari menjadi energi listrik menggunakan sel surya. Melalui sel surya tersebut, energi yang dihasilkan merupakan energi listrik dalam bentuk tegangan dan arus DC. Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, daya yang dihasilkan oleh panel surya sangat bergantung pada intensitas cahaya matahari yang diterima oleh sel surya. Intensitas cahaya sangat dipengaruhi oleh cuaca di wilayah instalasi panel surya. Cuaca yang berubah-ubah menyebabkan intensitas cahaya yang tidak konstan. Intensitas cahaya yang tidak konstan tersebut menyebabkan tegangan yang dihasilkan juga berubah-ubah, sehingga perlu dilakukan optimalisasi pada panel surya. Terdapat banyak metode yang digunakan untuk memaksimalkan kinerja panel surya. Salah satunya menggunakan rangkaian elektronika yang dapat memaksimalkan penggunaan panel surya tersebut, yaitu sebuah rangkaian konverter. Rangkaian konverter yang sesuai untuk kondisi tegangan tidak konstan ialah buck boost converter. Buck boost converter merupakan rangkaian elektronika yang dapat digunakan untuk menaikkan maupun menurunkan tegangan yang dapat disesuaikan dengan tegangan keluaran yang dibutuhkan. Konsep perancangan agar dapat dengan cepat merespons perubahan tegangan masukan yang berubah-ubah, sehingga dipergunakan metode kontrol PID menggunakan microcontroller sebagai pengendali tegangan keluaran secara otomatis. Agar dapat mendeteksi tegangan masukan dan keluaran pada bus konverter diperlukan sistem sensor pada perangkat microcontroller. Prinsip kerja rangkaian adalah dengan memanfaatkan kontrol PWM. Terdapat 4 komponen utama, yaitu MOSFET sebagai switching, dioda, induktor, kapasitor sebagai filter, dan resistor. MOSFET berfungsi sebagai kontrol switching yang memanfaatkan PWM, yaitu dengan perbandingan waktu saat switch on dan waktu satu periode pulsa atau disebut dengan duty cycle. Besar dan kecilnya nilai tegangan keluaran ditentukan oleh duty cycle PWM berdasarkan switching MOSFET. Ketika duty cycle lebih besar dari 0,5, tegangan keluaran yang dihasilkan akan lebih besar dari nilai tegangan masukan. Sedangkan nilai duty cycle yang lebih kecil dari 0,5, tegangan keluaran yang dihasilkan akan lebih kecil dari tegangan masukan. Pada saat kondisi switch on, MOSFET akan diaktifkan dan dioda bersifat reverse bias. Tegangan akan mengalir dan menyebabkan adanya arus yang melalui induktor. Pada saat yang sama, kapasitor akan mengalami discharge. Kapasitor menjadi sumber tegangan dan arus menuju pada beban. Pada saat kondisi switch on, tegangan masukan akan terputus menimbulkan penurunan arus dan menyebabkan ujung dioda bernilai negatif. Ketika MOSFET dimatikan, arus akan mengalir melalui induktor, kapasitor, dioda, dan beban. Energi yang tersimpan dalam induktor akan terus mengalir ke beban. Arus induktor akan turun hingga MOSFET dinyatakan kembali. Perancangan keseluruhan sistem dilakukan secara simulasi menggunakan software Proteus dikarenakan keterbatasan peralatan pengujian dan kondisi yang memungkinkan. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Perancangan rangkaian bus konverter. Pada tahapan ini, perancangan dilakukan dengan ditentukan nilai komponen, resistor, kapasitor, dan induktor yang dibutuhkan. Kemudian melakukan trial dan error parameter PID, KP, KI, dan KD
untuk tuning PID controller yang digunakan sebagai unit kontrol dari rangkaian bus converter. 2. Pemrograman mikrokontroler Arduino. Pemrograman mikrokontroler Arduino menggunakan software Arduino dengan menerapkan parameter PID yang diperoleh dari hasil simulasi. 3. Penggabungan sistem kontrol dengan bus converter. Menggabungkan sistem kontrol PID dengan rangkaian bus converter. Kemudian dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan menggunakan simulasi pada software Proteus. Berikut merupakan simulasi yang akan dijalankan untuk perancangan buck boost converter pada solar panel, yaitu untuk pengisian baterai dengan set point tegangan output yaitu sebesar 12 volt. Pengaturan set point itu diatur pada microcontroller yang menggunakan controller PID, di mana tegangan set point diatur pada 12 volt. Oke, kemudian langsung saja sebagai contoh kita akan menjalankan simulasi dengan tegangan input sebesar 5 volt. Oke, langsung jalankan. Dapat terlihat bahwa tegangan output mulai naik mulai dari 0 hingga akan menuju set point tegangan. Tegangan mulai naik hingga mencapai 12 volt. Oke, tegangan yang dihasilkan itu sekitar 12 dengan nilai PWM yaitu sebesar 180,9. Nah, nilai PWM ini merupakan duty cycle yang diatur oleh switching dari perangkat MOSFET itu sendiri. Switching MOSFET ini ditentukan oleh dari feedback rangkaian tegangan output yang menggunakan sensor tegangan. Kemudian ditentukan bahwa tegangan keluaran harus berada kurang lebih 12 volt dengan error seminimal mungkin. Nah, di sistem ini ditetapkan bahwa error tegangan kurang dari 10%. Kemudian untuk mendapatkan respon tegangan menggunakan plotting tegangan output. Kita hentikan simulasinya dulu setelah dilakukan perekaman. Kita akan mensimulasikan grafik. Ini akan memproses data log yang sudah tersimpan pada pengukuran respon tegangan output yang dihasilkan. Menunggu proses hingga mencapai ProSpice-nya sampai 100%. Kemudian setelah dilakukan untuk tegangan input, dilakukan berbagai variasi tegangan input yang diberikan untuk melihat respon tegangan output dari rangkaian buck boost converter ini. Apakah tegangan output mampu mencapai set point 12 volt dengan error kurang dari 10%. Nah, baiklah, berikut merupakan grafik respon tegangan keluaran dari rangkaian buck boost converter. Karena rangkaian bersifat inverting, maka respon tegangan akan turun hingga mencapai set point 12. Nah, di sini hanya polaritas saja yang berbeda. Kemudian dapat dilakukan percobaan untuk variasi tegangan input lain untuk berikut merupakan hasil dari perancangan rangkaian buck boost converter pada solar panel berbasis PID microcontroller. Dilakukan beberapa sampel pengujian pemberian tegangan input pada rangkaian. Dari respon tegangan output dapat terlihat bahwa tegangan output yang dihasilkan mendekati nilai set point kurang lebih 12 volt. Hal ini menunjukkan bahwa error tegangan output yang dihasilkan itu kurang dari 10%. Hal ini telah sesuai dengan spesifikasi perancangan sistem dengan nilai PWM yang mewakili duty cycle. Rangkaian buck boost converter ini menggunakan parameter PID yaitu nilai KP1, KI 0,01 dan KD 0,1
yang didapatkan dari metode trial dan error. Respon sistem ini cukup cepat. Hal ini dapat terlihat pada waktu settling time yang diberikan pada respon sistem, yaitu kurang dari 350 milisecond. Hal ini menunjukkan bahwa respon yang cukup baik karena intensitas cahaya matahari itu terus berubah-ubah. Maka semakin cepat nilai settling time untuk mencapai set point tegangan semakin cepat, maka semakin bagus.